Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah, pagi ini kita akan membahas terkait jihad ilmu dan ilmu jihad. Jihad ilmu dan ilmu jihad. Jadi tinggal dibalik ya. Pembahasan ini menjadi penting dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah yang menurut catatan sejarah kita sebagai anak bangsa sudah merdeka yang ke-80. Itu artinya sudah lebih dari setengah abad. Adapun persoalan Bapak Ibu merasa merdeka dan tidaknya, yaitu kembali kepada pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing. Merdeka itu apa? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita membuka kitab-kitab kamus, kita akan mendapatkan kalimat yang hampir mirip tapi beda. Dan dua-duanya maknanya sama, merdeka. Jadi kalimat ini beda tapi mirip. Dalam bahasa ibu-ibu, beti, beda tipis. Jadi yang pertama ada istilah al-istiqlalu. Istiqlal. Bapak Ibu kenal Masjid Istiqlal ya? Al-Istiqlalu. Yang kedua, ada kalimat yang sama maknanya, merdeka juga, tapi menggunakan kalimat al-hurriyatu. Hurriyah. Ya. Al-Istiqlal dan al-hurriyah. Cukup ramai para ulama membincang perbedaan antara kalimat istiqlal dengan hurriyah ini, walaupun memiliki makna sama-sama merdeka. Pendapat yang pertama, apa itu istiqlal? Yakni terlepasnya seseorang atau komunitas atau suatu kaum dari intimidasi pihak luar, sehingga dia harus membebaskan diri dari cengkraman pihak luar. Sebut saja penjajahan, pendudukan, perampasan, ya.
kolonialisme. Nah, ini lebih kepada al-istiqlal. Yang kedua, al-hurriyah. Al-hurriyah ini muatannya lebih pada internal. Kalau tadi eksternal, ya, gangguan luar, pengaruh luar. Tetapi kalau hurriyah, nah ini ada dalam muatan internal. Bisa jadi tidak ada cengkraman musuh dari luar, tapi pribadi ini, jiwa ini merasa terbelenggu, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, selalu gundah gulana, begitu. Batin tidak pernah tenang, tentram, walaupun kita hidup di kawasan yang secara umum aman, tapi dia merasa tidak nyaman, tidak aman. Nah ini, jadi bukan hanya lahir yang terganggu, tapi memang suasana batin sangat terganggu. Nah, berarti memang jiwanya terbelenggu, ya. Ketika seseorang melepas belenggu-belenggu jiwa tersebut, maka itulah al-hurriyah. Jadi sederhananya mungkin kalau al-hurriyah itu merdeka lahir batin. Nah, jadi merdeka lahir batin. Makanya seorang budak dibebaskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa bahasa Al-Qur'annya? Fatahriru raqabatin. Hendaklah engkau bebaskan seorang budak. Nah, kalimat tahrir itu artinya merdekakan dia, bebaskan dia. Ini teralami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, seperti panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita ini sangat populer dan banyak dinukil para ulama sirah terkait Sa'ad bin Abi Waqqas yang menaklukkan kekaisaran Persia, di mana Panglima Jenderal Rustum sebagai perwakilan dari kekaisaran Persia ketika menghadapi kaum muslimin, apa tutur kata Jenderal Rustum? Mengatakan di depan perwakilan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai bangsa Arab, apa gerangan yang membuat Anda datang kemari? Kami punya pasukan kuat, ya, kekaisaran kami tangguh. Ya, kita tahu Romawi Persia adalah adidaya di zamannya, ya, Romawi Persia adidaya di zamannya. Tapi Rasulullah dan para sahabat sampai ke sana, sampai ke Qadisiyah sebagai pintu gerbang kekaisaran Persia. Makanya ditanya, apa gerangan yang membuat Anda berani datang kemari? Lalu perwakilan utusan Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab dengan tegas, tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nah, ini saya pikir ini yang paling tepat untuk memaknai kemerdekaan. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wahai Jenderal Rustum, sampaikan kepada kaisarmu, kami datang dari jauh hanya untuk membebaskan kalian dari pengkhidmatan, dari pengabdian kalian
kepada sesama makhluk menuju Tuhan yang menciptakan makhluk. Ini kan bukan basa-basi ya, tapi retorika yang sangat mendalam. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Konon sebagian para ahli sejarah melukiskan bagaimana gagahnya utusan Panglima saat ini, sampai-sampai tombak atau pedang ya, itu dibawanya sampai agak digusur gitu, sampai agak digusur ke karpet merahnya sang kaisar, ya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketundukan kepada makhluk. Nah, dengan gagahnya dia mengatakan seperti itu. Maka kita bisa istifadah dari kisah singkat ini betapa makna kemerdekaan yang sejatinya adalah membebaskan lahir batin manusia dari berbagai keterbelengguan jiwa hanya untuk Allah, hanya untuk Islam, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka la asobiyata ya illa bidinil Islam, kata siapa? Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Ibad. Lalu beliau menyusun muqaddimah yang sangat terkenal, Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Maka beliau mengatakan fa inna da'watal islamiyata biduni asobatin la tatimmu. Dakwah Islam tidak bisa tegak, agama ini tidak bisa tegak di permukaan bumi kalau tidak ada asobiyah. Maksud asobiyah di sini bukan asobiyah jahiliyah. Karena kalau asobiyah jahiliyah terlarang sudah, haram hukumnya. Maka Nabi mengatakan arbaun min ummati fi amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang masih dipelihara oleh umatku, padahal apa yang mereka pelihara itu adalah tradisi jahiliyah. Yang mana? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, suka bangga-banggain kedudukan. Nah, itu tradisi jahiliyah, amrul jahiliyah. Wa ta'nun fil ansab. Apa ta'nun fil ansab? Kalau sudah melecehkan, meremehkan turunan, ya otomatis membanggakan turunan, meremehkan turunan yang lain. Nah, ini juga bagian dari tradisi jahiliyah, kata Nabi. Di mana umatku lam yatrukuhunna, belum bisa bersih, belum bisa meninggalkan secara total. Yang kadang-kadang masih muncul di antara umatku melakukan hal yang seperti itu. Jangankan kita ya, umat Nabi Muhammad yang sudah ditinggal 1500 tahun silam, para sahabat ketika Nabi masih ada pun tradisi jahiliyah, bangga terhadap kedudukan, meremehkan keturunan ya. Kemudian apalagi al-istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum artinya menetapkan cuaca berdasarkan nujum, atau yang disebut ilmu nujum ya. Berdasarkan nujum, ramalan ya. Ramalan dalam makna ya menduga-duga tanpa dasar ilmiah tentu saja ya. Kemudian apalagi yang keempatnya an-niyahah, berlebihan dalam meratap. Nah, berlebihan dalam meratap. Maka 4 perkara ini kata Nabi masih terjadi pada umatku yang seharusnya sudah tidak ada. Tapi ternyata kenyataannya Muhajirin dan Ansor sempat terlibat hal itu. Artinya secara manusiawi mereka juga manusia, artinya godaan iblis selalu ada. Tapi Nabi hadir di saat itu, dan Al-Quranul Karim belum tamat semua Allah turunkan. Nah, itulah bedanya, hikmahnya mungkin ya. Jadi hikmahnya kalau di zaman Nabi
umat melanggar, nabinya masih ada, nabi bisa tegur atau nunggu turun wahyu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sekarang berseteru, siapa yang mau memisahkan seperti nabi atau menunggu ayat yang mana yang turun? Nah, jadi kecuali saling menasehati satu sama lain. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, jadi Nabi mengingatkan seperti itu. Makanya turunnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu itu salah satunya sabab nuzulnya itu diantaranya sahabat muhajirin dan ansor terkena, terimbas begitu ya, terpapar tradisi jahiliyah lama, hidup lagi. Gara-garanya apa? Gara-garanya dari omong-omong gitu ya. Jadi omong-omong awalnya gitu, tapi ketika omong-omong itu menyangkut sesuatu yang menyinggung perasaan, muncul kemanusiaan. Siapa yang lebih mulia? Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah atau orang Ansor yang menyambut hadirnya muhajirin? Siapa yang lebih mulia? Sama, dua-duanya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Tapi ketika mereka terpapar, akhirnya muncul lagi tradisi itu, saling celah-mencela satu sama lain. Maka Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, abidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mau menghidupkan kembali tradisi jahiliyah lama? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Baik, satu ya, kita sudah mendapatkan intinya bahwa yang disebut merdeka yang sesungguhnya adalah merdekanya jiwa dari berbagai belenggu yang menelikung lahir dan batin kita. Nah, itu. Oleh karena itu tentu saja otomatis ya, orang yang teristiqlal ya, orang yang teristiqlal artinya orang yang terbebas dari penjajahan ya, sudah pasti ya dia akan terpenjara dalam artian apa? Ya lahir batinnya karena terintimidasi. Tapi tentu saja bagi orang-orang yang memiliki kekuatan iman, dalam kondisi apapun dia tidak akan merasa terpenjara. Ingat, salah satu proklamator kita siapa? Bung Hatta. Bung Hatta ketika di penjara, lalu dia berkomentar begini. Kata beliau bahwa diriku memang terpenjara karena dengan adanya buku maka aku menjadi merdeka. Nah, jadi tokoh-tokoh kita dulu walaupun dibalik jeruji besi, tapi hidupnya merasa nyaman-nyaman saja. Maka kata Bung Hatta, kami memang di penjara, tapi karena buku kami menjadi merdeka. Nah, demikian pula para ulama-ulama dulu ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sama kan, hidupnya di dalam jeruji besi, tetapi malah jeruji besi berubah menjadi pondok pesantren. Dari jeruji besi itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Majmu' Fatawa. Berapa jilid? 37 jilid. Coba 37 jilid. Kita yang anteng-anteng ya, tidak di balik jeruji besi, tidak bisa melakukan itu. Padahal dulu belum zaman komputer ya, belum zaman komputer, belum zaman WA, belum zaman macam-macam dari teknologi digital belum terjadi. Nah, jadi itu. Baik, kembali ke tema besar kita, ilmu jihad, jihad ilmu. Ini terinspirasi dari Surah Taubah. Surah At-Taubah. Bapak Ibu yang berbahagia,
kalau kita membuka lembaran mushaf dari mulai suratul Fatihah sampai surat An-Nas, semua surat pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Kenapa? Ada perangnya. Ada perangnya. Ada perangnya. Kata Ibu Saripeh ada perangnya. Gimana? Setuju ibu-ibu jawabannya? Karena ada perangnya. Gara-gara ayat itu bicara perang lalu tidak menyebutkan bismillah, begitu? Ayo, gimana? Ada yang mau jawab, Bapak? Hadiahnya umroh, ongkosnya masing-masing. Jadi, kenapa surah At-Taubah nggak ada bismillahnya? Bukan percetakannya keliru, bukan salah mesinnya, tapi kata para ulama, surah At-Taubah ini masih satu rumpun dengan surat sebelumnya, yakni surah Al-Anfal. Al-Anfal bicara perang, At-Taubah juga sebahagiannya masih bicara perang. Sama-sama bicara jihad. Tapi ada yang unik di surat At-Taubah. Surat At-Taubah di dalamnya tidak hanya bicara soal jihad, tapi ada juga yang lain. Dan tak kalah pentingnya bagi umat. Apa itu? Imaratul masajid. Innama ya'muru masajidallah. Nah itu surat At-Taubah juga. Lalu di tengah-tengah gugusan ayat-ayat jihad, ternyata nyelip tuh. Ada satu ayat bicara tentang pentingnya barisan ilmu. Nah ini, di tengah-tengah kecamuk perang sekalipun, kata Allah, jangan lupa bahwa ilmu gak boleh ditinggal. Harus ada komunitas khusus, bahkan di sini disebutnya komunitas khusus. Ya, harus ada barisan terlatih, harus ada golongan khusus yang tugasnya adalah mengkaji, mendalami ajaran agama dengan mumpuni. Tuh, ini termaktub dalam surah At-Taubah ayat 122. At-Taubah 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jelas ayat ini ya. Wa makanal mu'minuna, tidak patut orang-orang beriman itu liyanfiru kafatan, pergi ke medan laga semua. Karena awalnya kan bicara tentang pentingnya membela agama dengan jihad fi sabilillah. Yang namanya nabi ya, begitu nabi menyuarakan perintah ini, berbondong-bondonglah sahabat. Bukan hanya kaum bapak, kaum emak-emak pun tidak ketinggalan. Mereka berbaris ikut ngantri ya, pengen terlibat, bayangkan. Bahkan bocah-bocah cilik yang belum cukup umur ikut juga gitu. Sampai ada riwayat yang sahih menyebutkan beberapa anak bocah sampai-sampai dia ikut berbaris dengan para sahabat sambil menjinjit-jinjitkan jari kakinya.
Kenapa? Biar Biar kelihatan tinggi gitu ya. Oleh Nabi disuruh pulang. Udah temenin ibumu aja, kata Nabi ya. Lalu ada juga dua bocah datang menghampiri seorang sahabat. Sahabatnya sama, masih Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dua bocah ini, paman, tolong dong tunjukkan padaku yang namanya mukenya Abu Jahal itu yang mana, gitu ya. Ini bocah padahal. Ya, ini. Kalau dalam bahasa Betawinya apa, Bu? Paman, paman. Yang namanya Abu Jahal, jogrogannya yang mana? Gitu ya. Atau tolong dong tunjukkan batang hidungnya, begitu. Kata si bocah. Ya. Maka ketika sahabat menunjukkan, no, yang ono Abu Jahal. Lalu si paman menceritakan tanpa apa artinya pengawasan mereka, si bocah-bocah itu langsung menyergap Abu Jahal dan akan memukuli Abu Jahal. Padahal bocah ini saking terkenalnya kekufuran Abu Jahal dan kebenciannya terhadap dakwah Islam. Sampai bocah saja tahu, oh no, yang namanya Abu Jahal. Nah, ini diterangkan oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam kitabnya Ghorsul Jihad ala ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Ya, ada kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Nuh. Buku ini bagus. Ghorsul Jihad ala ahdi sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi mengobarkan semangat jihad kepada para sahabat? Jangankan kaum bapak, kaum ibu pun banyak yang apa artinya terlibat. Bahkan bocah kecil sekalipun pengen ikut dalam barisan para sahabat yang lainnya. Nah, ini menunjukkan betapa ilmu jihad yang diajarkan Nabi kepada para sahabat begitu mengakar dalam hati mereka, dalam satu bait. Ya. Tentu pemaknaan terhadap jihad hari ini tidak mesti seperti itu. Ada banyak agama sangat menuntut kita untuk bersungguh-sungguh. Nah, diantaranya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu antara ilmu jihad dan jihad ilmu itu harus sepadan. Nah, ayat ini mengisyaratkan pada kita bahwa bukan hanya pentingnya ilmu jihad, tapi jihad ilmu. Ditandai dengan apa tadi? Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Orang beriman tidak mesti turun semua ke medan laga. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, hendaklah ada komunitas khusus. Firqatin minhum. Nah, falaula nafara, nah artinya hendaklah ada, ya. Tidak boleh kosong. Nah, Thaifatun liyatafaqahu fidin. Siapa mereka? Komunitas, Thaifah, kumpulan liyatafaqahu fidin, yang mengkaji, mendalami ajaran agama ini dengan seksama, dengan mumpuni semua disiplin ilmu yang telah dirintis para pendahulu itu. Kalau bisa ada ahlinya masing-masing. Jadi bicara fikih ada ahli fikih, bicara usul ada usul fikih, bicara tafsir ada ahli tafsir, bicara hadis ada ahli hadis, bicara siro ada ahli siro. Semua memiliki disiplin ilmu dan itu harus ada. Untuk apa? Waliyundziru qaumahum idza raja'u. Manfaatnya sangat besar ketika para pejuang itu pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Jadi dengan demikian umat selalu waspada. Maka dengan demikian la'allahum yahdarun, mudah-mudahan umat selalu ada di dalam
kewaspadaan. Jadi waspada dari musuh, waspada dari kebodohan. Karena semua kita sangat memahami yang namanya kecamuk perang, walaupun tentu ya, artinya dengan sepenuh hati orang-orang beriman ada di dalamnya, terutama para mujahiduna fi sabilillah, begitu. Tetapi tetap yang namanya korban pasti terjadi. Di antaranya anak-anak, keluarga, seperti apa pendidikan mereka, bagaimana cara mengajarkan mereka. Nah, ini yang agama mengingatkan, jangan pergi ke medan laga semua. Harus ada barisan tertentu yang konsentrasi dalam agama. Ya tentu ini menjadi peringatan bagi kita tentang pentingnya berbagi tugas, begitu. Jangan jihad enggak, nuntut ilmu yang benar juga enggak. Nah, ini juga kritik tajam bagi kita semua. Nah, ilmu jihad penting, jihad ilmu juga penting. Karena itu Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyimpulkan. Apakah kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini berbicara soal dua kepentingan besar. Kepentingan yang pertama adalah pentingnya barisan orang yang menghadang musuh, yang turun di medan laga, hukumnya fardu kifayah, dan ada barisan yang memang mereka ada pada garda ilmu. Mereka memelihara ilmu, menjaga ilmu, dan umat tetap terbina dengan ilmu. Nah, hukumnya sama, kata Imam Ibnu Katsir, sama-sama fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kata para ulama, fardu kifayah artinya kewajiban yang apabila sekelompok kamu sudah menunaikan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tetapi kalau tidak ada sama sekali yang menunaikan, dosa bagi semua. Nah, jadi ini. Nah, dengan kondisi yang kita hadapi, ya, tentu saja mari sama-sama memposisikan diri mana yang layak kita lakukan untuk agama ini. Dalam bahasa tokoh-tokoh kita, ya, dalam bahasa tokoh-tokoh kita, saya teringat ungkapan Allah yarham Dr. Muhammad Natsir. Walaupun saya tidak mendengar langsung, tapi yang bercerita itu adalah orang yang bertanya kepada beliau, Pak, agama menganjurkan agar kita berbagi tugas, salah satunya jihad fisabilillah. Bagaimana menafsirkan semua orang bisa mengambil peran dalam jihad fisabilillah? Beliau menjawab, jangankan orang yang organ tubuhnya sempurna, orang yang tuli sekalipun, kata Pak Nasir, orang yang tuli sekalipun, kata Pak Nasir, dia bisa ambil peran dalam perjuangan. Bagaimana caranya, Pak? Kata Pak Nasir, tugasnya dia adalah bagaimana melemparkan dinamit ke musuh. Walaupun berkali-kali dia melempar dinamit, ya, dengan suara yang gelegarnya itu, telinganya tidak akan pernah terganggu. Nah, ini seloroh, ya, seloroh, bukan berarti mau bicara tentang aib seseorang. Nah, ini bicara juga nih Kiai Haji Aceng Jakaria. Nah, selorohnya lebih ini lagi, lebih dahsyat lagi, lebih halus lagi. Jangankan orang tuli, kata beliau, orang yang gak bisa ngomong sekalipun, dia gagu, gak bisa ngomong. Lalu Ustadz, apa katanya tugas peran dia yang cocok kalau terlibat dalam perang? Suruh dia pegang amanah, ya,
dijamin tidak akan pernah bocor ke musuh. Betul nggak? Mau dipaksa-paksa dia ngomong pun dia tidak akan pernah keluar membocorkan rahasia. Nah, ini gambaran bahwa peran itu bisa dimainkan oleh siapa saja. Lalu tepatnya tahun 1950. Ada yang bilang 1951. Kan negeri ini merdeka tahun 1945. Nah, setelah itu 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian ada evaluasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada buku namanya Capita Selecta. Pernah, Pak? Ada yang punya di sini? Ibu Saripah, Ustazah punya ya? Sudah tamat Ibu? Berapa jilid itu? Ya. Lah kok cuma satu saya? 2 jilid, yang sudah ada 2 jilid. Nah, konon ada tulisan-tulisan yang lain yang masih berserakan yang belum disusun juga ada. Capita Selecta ini buku babonnya, magnum opusnya Allah Yarham, dan itu dirujuk ya, dirujuk. Hampir seluruh aktivis merujuk buku ini. Karena penuh dengan hikmah, dengan ilmu, pengalaman ya. Jadi dasar sekali isinya. Nah, di satu pembahasan ada pembahasan tentang kemerdekaan. Lalu beliau mengatakan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka. Namun kita sadar kemerdekaan kita belum sepenuhnya sempurna. Kata beliau begitu. Tapi agama kita mengajarkan pentingnya bersyukur. Nah, jadi pentingnya bersyukur. Artinya apa? Bagaimana mensyukuri kemerdekaan itu? Ya, harus dengan cara-cara yang tentu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa saya, Bapak Ibu bisa baca tulisan saya ya. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang aman syar'i dan aman NKRI. Nah, jadi aman syar'i, aman NKRI ya. Nah, ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Kemudian tulisan saya yang kemarin terakhir itu ada. Mudah-mudahan di grup MT Al-Itqon Bapak Ibu sudah baca itu ya. madrasahabiumi.com secara penuh bagaimana pidato Allah Yarham tentang pentingnya bersyukur dalam mensikapi merespon kemerdekaan harus seperti apa. Di sisi lain bersyukur, di sisi lain harus tetap ikhtiar dan berjuang. Kenapa? Ya tadi, karena kita sadar kita tidak sempurna. Nah, kembali ke soal awal tadi, berarti kita sudah bisa memaknai itu. Apakah kita ini baru istiqlal saja atau istiqlal plus al-hurriyah, atau dua-duanya kita masih terhimpit? Nah, ini kembali ke soal bagaimana nurani kita bisa membacanya. Nah, oleh karena itu dengan ayat ini kita bisa mengambil istifadah. Jadi Allah sudah menjelaskan melalui ayat ini. Dalam bahasa saya, inilah pentingnya memahami jihad ilmu dan sekaligus ilmu jihad. Makanya wajar Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam Kitabul Jihad Fadluhu wa Adabuhu, beliau mengkaitkan dengan pentingnya ilmu ya. Pentingnya ilmu. Apa kata beliau? Kalaulah ada jihad yang lebih dahsyat, melebihi memanggul senjata di medan tempur, mengusir musuh di medan laga, itulah menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada umat sampai umat mendapatkan pencerahan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan mukadimah ini menjadi mukadimah yang menghangatkan dalam diskusi-diskusi kita ke depan. Selebihnya Bapak Ibu bisa dibaca langsung dalam tulisan terakhir saya ya di
grup Majelis Taklim Al-Itqan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membacanya. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jadi kalau tadi Ustaz bilang seperti Panglima dapat tadi yang menyatakan bahwa menghadap Rustum bahwa kemerdekaan itu adalah menyembah kepada Allah. Berarti kita merdeka apa belum? Ya. Ambil waktu Ustaz. Baik. Artinya mengambil istifadah dari peristiwa dialog antara perwakilan kaum muslimin menghadap kekaisaran Persia tadi. Anda jauh-jauh dari negeri Arab datang ke sini untuk apa? Ada gerangan apa? Kami ingin membebaskan kalian dari pengabdian sesama makhluk menuju pengabdian kepada Rabbul makhluk. Artinya inti daripada perjuangan itu tauhid. Saya pernah ikut bedah buku salah seorang tokoh. Nampaknya bedah buku ini sengaja ingin menguliti si tokoh, gitu ya. Dengan mengatakan bahwa si tokoh ini menulis buku tidak sesuai dengan ya pandangan-pandangan para kiai terdahulu dalam membebaskan negeri ini dari penjajahan. Artinya dia membedakan, ya, membedakan. Yang dikritisi itu dulu seorang tokoh, dia ahli usul fikih, dia doktor di bidang usul fikih. S1, S2, S3-nya Fakultas Syariah, lolos dan jadi doktor usul fikih. Di sela-sela kesibukan dia ngajar di kampus, kalau musim libur tiba, dia bawa anak-anaknya pergi healing. Healingnya bukan ke Ancol, ke Pangandaran, ya. Tapi healingnya ke medan konflik. Jadi dibawa healing anak laki-lakinya, lalu dia ajarkan kepada anak laki-lakinya tentang makna hidup, tentang makna perjuangan. Siapakah gerangan beliau? Namanya Dr. Abdullah Azzam. Oh, begitu. Dia dokter usul fikih, dia dosen. Nah, jadi kalau musim libur dia ajak anak-anaknya kemana? Tempat konflik. Ke medan konflik. Ya. Di mana konflik yang dimaksud adalah waktu itu ketika Soviet menjajah Afghanistan. Oh gitu. Nah, Saya punya bukunya Tad. punya ya? Tarbiyah Jihadiyah. Nah, itu. Jadi beliau tunjukkan kepada anaknya, beginilah nak hidup yang sesungguhnya. Begitu. Dan seperti inilah perjuangan yang harus sama-sama kita rasakan. Sambil beliau mendidik anaknya di medan laga, nah beliau mengamalkan ayat tadi. Dan bahkan dua-duanya dipraktekkan oleh beliau. Beliau memanggul senjata turut serta, beliau juga tetap mendidik orang-orang yang ada, masyarakat di sana tetap dididik. Sambil beliau menulis. Maka kitab yang ditunjukin oleh Ustazah Ibu Saripah tadi itu ditulis di medan laga. Berapa jilid? 3 jilid. Asalnya apa? Asalnya tafsir surat At-Taubah. Asalnya. Jadi tafsir surat At-Taubah. Dia menjelaskan tentang At-Taubah, tapi langsung di medan
Keras. Kalau saya menjelaskan at-taubah di perpustakaan. Nah, di Majelis Taklim. Yang Bapak Ibu tidak ada perlawanan, enggak ada yang nyambitin, enggak ada gitu ya. Malah disuguhin teh gitu ya. Nah, disuting begitu. Nanti sebentar lagi makan siang gitu ya. Nah, ini berbeda. Dr. Azam mengajarkannya justru langsung di medan dan ditulis. Beres dia tugas, pulang kembali ke kotanya, lalu dirapihkanlah buku itu. Jadi buku. Nah, buku ini pula yang dikritisi oleh tokoh-tokoh tertentu yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan beliau. Karena menurut si pengkritik buku ini, dia mengatakan bahwa tokoh-tokoh dulu yang mengusir penjajah tidak seperti katanya apa yang diajarkan. Saya bilang tidak mungkin tokoh-tokoh kita yang mengusir penjajah, yang mereka itu para ulama. Buya Hamka menyatakan dua pekikan yang populer dalam dunia perjuangan, kalimat takbir dan kalimat merdeka. Jadi antara takbir dan merdeka tidak terpisah dari mereka. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dorongan para pendahulu yang mengusir penjajah itu bukan karena dorongan agama? Tidak, bukan hanya semata-mata membela tanah air, tidak. Membela tanah air iya, menjunjung tinggi kemuliaan agama juga iya. Nah, saya ngacu waktu itu dalam diskusi buku. Qadarullah yang melangsungkan bedah bukunya suatu komunitas yang hampir rata-rata pandangannya ya liberal. Jadi ya. Tapi tetap saya ikutin dan kita sampaikan keberatan bahwa analisa Anda keliru. Berarti Anda memfitnah dong tokoh-tokoh kita. Orang jelas kok ya. Fatwa yang keluar itu yang sekarang menjadi hari santri itu terambil dari resolusi jihad. Ya. Nah, jadi fatwa tentang resolusi jihad. Namanya juga resolusi jihad. Jadi nggak benar Anda mengatakan seperti itu. Nah, ini. Baik. Jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa tauhid di atas segalanya, hatta dalam perjuangan. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebutkan, man qatala tahta royatin immiyatin falaisa minna. Tuh, sahih hadisnya. Man qatala tahta royatin immiyatin laisa minna. Siapa orangnya yang berperang tapi tahta royatin imiyah, dia berperang di atas kepanatikan buta. Oh, fanatik buta atas nama apa? Dia berjuang atas nama apa? Kalau memang tidak ada kaitan dengan pembelaan terhadap ajaran agama, tauhidnya falaisa minna. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika berperang sedang berkecamuk, tiba-tiba aku menginginkan tali kekang musuh atau ingin merebut, tapi lupa, ya, lupa kalau ini sedang jihad fisabilillah. Tapi yang ingin aku tampilkan adalah bagaimana sikap keperkasaanku ditunjukkan, begitu. Lalu lupa kalau kita ini sedang. Nah, sampai-sampai apa jawab Nabi? Jawab Nabi, siapa yang berperang karena li'ila'i kalimatillah yal ulia fahuwa fi sabilillah. Kalau memang dasarnya adalah karena Allah, sabilillah, ya itulah sabilillah saja. Nah, inilah barangkali ternyata niat menjadi sangat penting, dan pokok daripada niat adalah at-tauhid. Jadi tetap saja
kemerdekaan yang sejati adalah bagaimana seseorang bisa mempertahankan ketauhidan, ya. Jadi bisa mempertahankan ketauhidan. Nah, mudah-mudahan selama tauhid itu masih ada dan menghiasi jiwa-jiwa orang yang beriman dimanapun mereka berada, tentu apa artinya Allah akan senantiasa memberikan jalan kemenangan. Nah, inilah makna hakikat kemenangan. Al-Quran menyebut dua kata. Kalau tadi dalam bahasa ilmiah istiqlal dan hurriyah. Nah, sekarang Al-Quran menyebut dua kata yang hampir beda, hampir sama juga, walaupun beda. Ada fathun, ada nasrun. Tuh, beda. Ada fathun, ada nasrun. Ada surat Al-Fatah, ada. Ada surat An-Nasr, ada juga. Tuh. Inna fatahna laka fathan mubina idza jaa nasrullah wal fath. Jadi fatah ada, nasr ada. Apa bedanya? Kalau nasrun itu hak Allah. Jadi kalau nasrun itu hak Allah. Dibela tidak dibela oleh manusia, Allah kalau sudah berkehendak menurunkan nasrun, Allah turunkan nasrun. Nasrun artinya pertolongan. Tapi kalau fathun harus ada upaya manusia. Nah, itu fathun. Jadi kalau fathun, nah itu ada upaya manusia. Makanya kenapa dalam sejarah disebut pembebasan Baitul Maqdis, Fathu Baitul Maqdis. Pembebasan Andalusia, Fathu Andalus. Pembebasan Mekah, Fathu Makkah. Pembebasan Konstantinopel, Fathu Konstantinia. Oh, pembebasan. Pembebasan kota Jakarta dari Portugis, Batavia. Fathu Batavia. Jadilah Fatahillah. Ya, jadi Fatahillah. Dari Fatahillah menjadi Batavia. Batavia diganti menjadi Jayakarta. Dari Jayakarta menjadi Jakarta. Kan begitu. Kurang islami bagaimana coba para tokoh-tokoh kita. Lalu kok tiba-tiba dalam diskusi buku itu seolah-olah mereka tanpa apa artinya diiringi dengan semangat pembelaan terhadap agama. Nama Jakarta saja diambil dari Jayakarta. Jaya artinya berjaya, Karta artinya kota. Jadi kota kejayaan. Tuh. Hebat kan? Jadi kota kejayaan. Aslinya dulu apa? Batavia. Batavia. Orang kita menyebut Betawi. Batavia. Iya, jadi Batavia, Betawi. Jayakarta, Jakarta. Terinspirasi dari Inna fatahna laka fathan mubin. Jadi unsur kesejarahan. Karena itu Syekh Najib Al-Attas menjelaskan bahwa salah satu di antara kejayaan peradaban ketika kemenangan bahasa menjadi sesuatu yang dipegang, ya. Jadi kejayaan bahasa. Makanya kalau kita lihat Bu, bahasa Melayu yang terambil dari bahasa Arab, ya, Dewan
Dewan bahasa Arab diwan. Perwakilan, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Kenapa disebut Dewan Perwakilan Rakyat? Ya, tugas pokoknya sih sebenarnya mewakili rakyat. Harusnya kan begitu. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalimat diwan bahasa Arab menjadi bahasa Melayu. Wakil bahasa Arab mewakili. Ro'yah jadi rakyat. Demikian pula majelis bahasa Arab. Permusawarohan, musyawarah bahasa Arab. Jadi kemenangan istilah menjadi identitas, kata Syekh Najib Al-Atas. Nah, oleh karena itu banyak istilah-istilah sisipan yang menjadi bahasa Melayu sebenarnya terinspirasi dari Arab, dan Arab notabene Islam. Waktu saya di Ummul Qura, saya ditunjukkan salah seorang dosen bahasa Arab. Kata beliau, namanya Dr. Muhammad Al-Attas. Kata beliau, ini ada tulisan nih yang menjelaskan kepada kita para pelajar, katanya, betapa bahasa Arab sudah menjadi bahasa ibu kalian. Gitu. Maka dalam disertasinya itu dituliskan, bahasa Arab sudah menjadi bahasa ibu kalian. Bahasa ibu kalian terambil dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tapi banyak bahasa-bahasa yang memang awalnya dari bahasa Arab. Nah, beliau tunjukkan, nah ini disertasinya. Terjadi tadakhul al-lugawi. Terjadi apa? Terjadi sisipan-sisipan bahasa yang itu bisa menjadi bahasa ini. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangan masa lampau itu tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam itu sendiri. Dan peradaban itu sendiri dalam bahasa Arab disebut hadoro, sesuatu yang dihadirkan, sesuatu yang ditampilkan. Nah, makanya perang hari ini bukan hanya sekedar perang seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, tetapi umat juga berhadapan dengan perang istilah, perang bahasa. Perang bahasa. Jadi perang bahasa. Kita dihadapkan dengan perang bahasa. Nah, oleh karena itu, contohnya ketika memaknai wasatiyah Islam. Apa yang dimaksud dengan wasatiyah dalam Al-Quran? Pertengahan. Nah, sekarang istilah wasatiyah ditafsirkan jadi moderasi beragama. Apa betul istilah terjemah yang pas dari wasatiyah Islam itu moderasi beragama yang isinya justru membenarkan semua keyakinan agama? Nah, apa itu yang disebut wasatiyah? Nah, ini juga hal yang terjadi. Maka perang hari ini juga termasuk perang bahasa. Dr. Muhammad Imaroh menulis kitab judulnya Ma'rokah Mustolahat, perang istilah. Makanya gunakanlah istilah-istilah yang Islam ajarkan. Jangan malu untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Islam itu sendiri. Begitu. Jadi bahasa-bahasa yang memang pernah ada dan itu sudah menjadi bahasa Islam, ya kita gunakan sesuai dengan keaslian bahasa. Baik, ada lagi yang lain? Ya, enggak. Bagaimana kalau ada seorang yang suka menceritakan kesuksesan anaknya, yang pertama jadi dokter, yang kedua jadi doktor, yang ketiga S3, S2 gitu. Itu termasuk tradisi jahiliyah nggak, Ustaz? Baik. Kita harus mengklasifikasi dulu, ya. Dalam agama ini ada yang dikenal hukum urfi. Hukum urfi.
Apa hukum urfi itu? Hukum yang berbasis pada tradisi. Nah, ini satu saat Nabi ditanya juga, gitu ya. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya bangga dengan kampung halaman saya." Nah, ini kasusnya kampung halaman nih, ya. Seseorang datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya bangga dengan kampung halaman saya. Kenapa? Karena disitulah saya dilahirkan." "Ya Rasul, apakah itu termasuk amrul jahiliyah?" Kata Nabi, "Tidak. Kau menyayangi kampung halamanmu dengan alasan kamu punya kenangan karena tempat itu adalah tempatmu dilahirkan, tidak termasuk amrul jahiliyah. Tapi kalau kamu mengatakan, nah tafsirnya, kalau dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih hebat kecuali kampung halamanku dan turunan darah biruku, nah, baru masuk amrul jahiliyah. Bagaimana orang tua bangga kepada anaknya? Nah, ini. Apakah itu amrul jahiliyah? Orang tua bangga terhadap anaknya. Anak yang sejak bayi ya dididik, udah gede, udah sekolah, udah begini, udah begitu, berceritalah kepada teman-teman. Jadi amrul jahiliyah kalau dengan sikap gulu, nah, berlebihan. Jadi kalau dengan sikap gulu bisa jadi amrul jahiliyah. Tapi selama masih wajar, masih insaf, ya. Dalam bahasa agama, al-insaf bainat tafrid wal ifrad. Nah, jadi al-insaf bainat tafrid wal ifrad. Sadar diri dan tidak berlebihan, tidak terlalu menyanjung, tidak juga terlalu mengabaikan. Wajar-wajar saja. Bunda, anak yang pertama sekarang di mana? Di Afrika. Yang satu alhamdulillah baru lulus di Mesir. Kan emang bener. Kok sombong amat? Bukan sombong. Kan ditanya. Gitu ya. Terus yang kedua di mana? Di Nederland. Yang ketiga di mana? Di dalam negeri. Alhamdulillah. Saya mah. Nah, baru. Nah, kalau sudah ada saya mah, nah, baru ada ifrotnya, ada tafridnya, ada kebablasannya. Tapi selama wajar biduni guluwin, tanpa gulu. Ya, tanpa gulu. Cuma Nabi mengajarkan memang seburuk-buruknya manusia apabila seseorang mengatakan sesuatu dan lalu orang yang mendengarnya tidak suka. Nah, itu soal lain, berarti soal adab bicara. Di depan siapa kita bicara? Seperti saya harus memberikan keterangan. Waktu saya di Ummul Qura, saya punya dosen namanya Dr. Muhammad Al-Attas. Dia menunjukkan sebuah disertasi kayak omongan saya tadi. Apakah saya sombong? Tidak, saya hanya bercerita. Dulu punya dosen namanya Dr. Muhammad Al-Attas. Dia menunjukkan buku. Nah, jadi sesuatu yang bisa diambil pelajaran. Tentu antara yang menyampaikan dan yang disampaikan harus sama-sama insaf. Apa itu insaf? Insaf itu sadar akan posisi diri
Jadi bahasa kita insaf. Jadi kalau mau jujur, bahasa yang bagusnya apa? Insaf. Itu bahasa Arab, insaf. Jadi insaf itu apa? Sadar akan keadaan. Insaf. Ya, artinya sewajarnya. Nah, sewajarnya. Insaf. Ya. Baik. Insya Allah pada insafan ini. Nah, maksudnya pada sadar gitu ya, maksudnya insaf itu sadar akan keadaan. Saya sadar terhadap diri saya, semua sadar akan diri kita masing-masing. Nah, itu insaf. Baik. Ya, silakan. Mana? Ya. Dengan cinta NKRI harga mati. Nah. Jangan kan? Harga mati nyolong. Cintanya boleh, harga matinya itu. Ya, jadi masih bisa ditawar. Ya, masih bisa ditawar. Maksudnya apa? Baik. Tidak ada tempat yang paling Nabi cintai kecuali Makkah, Madinah. Makanya kenapa Nabi mengatakan la tasyuddur rihal illa bisalasati masajid. Seseorang tidak diperkenankan bepergian jauh melebihi cita-cita besarnya ketiga masjid, ketiga tempat maksudnya. Lalu Nabi mengatakan masjid hada, masjidku ini, Masjid Nabawi. Di mana orang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Yang kedua Masjidil Haram, 100 kali sholat di Masjid Nabawi, berarti 100 kali lipat, 100.000 kali di tempat lain. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Silahkan Anda bercita-cita setinggi-tingginya. Bukan berarti tidak boleh ke sini, bukan tidak boleh kemana, ke Azerbaijan, bukan tidak boleh ke puncak Darajat, ya. Bukan tidak boleh ke Pangandaran, boleh, silahkan. Tapi cita-citanya jangan melebihi dari 3. Nah, jadi ada hadis Nabi khusus memuji Mekah, khusus memuji Madinah. Tapi bukan berarti Mekah yang mana, ahli Mekah yang mana yang dipuji oleh Nabi, Madinah yang mana yang dipuji oleh Nabi. Nah, ini sempat menjadi perdebatan para ulama. Al-Imam Al-Baqilani mengatakan sama pendapatnya dengan Ibnu Khaldun. Kenapa sih Nabi kok mensyaratkan di situ? Katanya nggak boleh jahiliyah, amrul jahiliyah. Tapi Nabi mengatakan persyaratan imam kaum muslimin al-a'immah min Quraisy. Pemimpin harus dari Quraisy. Ada apa memang dengan Quraisy kok? Nah, lalu Nabi mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah Quraisy. Ketika kebaikan masih ada pada mereka, maka manusia bisa berkaca terhadap kebaikan mereka. Ketika keburukan terjadi pada mereka, maka tidak ada lagi apa artinya kebaikan yang bisa diambil dari mereka. Maksudnya apa? Ibnu Khaldun menyimpulkan dalam kitabnya Muqaddimah, itu artinya selama orang Quraisy berbuat adil. Ketika orang Quraisy sudah tidak berbuat adil, maka tidak ada kepatutan untuk menjadi teladan. Kan ada negeri-negeri yang dikhususkan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi dan didoakan langsung. Satu, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Lalu Nabi ngomong lagi, bicara lagi. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami. Karena Nabi menyebut Syam dan Yaman, akhirnya orang Najd nanya. Najd ini kalau sekarang Saudi.
Ya, Najd, Riyadh, Najd itu ya kalau sekarang. Maka mereka nanya, ya Rasulullah, wabi Najdina, bagaimana dengan Najd? Malah Nabi jawabannya aneh, ya. Jawabannya tidak sesuai harapan, dalam artian mungkin kalau Najd kan Nabi juga ada di sana kan gitu. Lalu beliau akan memuji-muji secara berlebihan. Ternyata tidak. Fiha al-jalajir. Ya, fiha al-jalajir. Akan terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat. Nah, kemudian wabi Iraqina. Orang Irak nanya juga, bagaimana dengan Irak? Nah, andaikan masa itu ada orang orang sini, orang Al-Idqon ya, Jakarta, pasti nanya, bagaimana dengan negeri Indonesia? Mungkin akan nanya juga. Iya. Nah, jadi sahabat itu selalu dipancing oleh Nabi untuk dialog. Selalu dipancing bahwa komunikasi Nabi tidak satu arah. Selalu Nabi mengajak keterbukaan dengan para sahabat. Berdiskusi, ya. Seperti ini, berdiskusi. Jadi para sahabat tidak mangut-mangut, tetap nanya. Para sahabat ketika sesuatu yang tidak berkenan, nanya, gitu ya, nanya dan protes. Nah, oleh Nabi dijawab. Kata para ulama, ini merupakan bagian dari keterbukaan Nabi di dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat, bahwa Nabi itu terbuka. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ada. Bagaimana ya Rasul, saya lahir di situ, saya mencintai kampung halaman saya. Apakah itu termasuk amrul jahiliyah? Tidak. Jadi yang mana dong yang amrul jahiliyah? Yang tadi. Dengan gulu. Makanya Sayyid Muhammad Rashid Ridho menulis dalam tafsirnya Al-Manar. Apa kata Rashid Ridho dalam Al-Manar? Kata Muhammad Rashid Ridho, salah satu yang menjadi centang perenang umat, satu, asobiyatul jinsi wan nasab. Orang kalau sudah tersinggung kesukuan dan tersinggung kehormatan keturunan, makanya dua hal ini betul-betul hati-hati sekali. Nah, dulu Indonesia Malaysia kan sempat ramai zaman Orde Lama, maka ada istilah Ganyang Malaysia. Siapa yang pada akhirnya Malaysia negeri jiran dengan Indonesia menjadi kembali hubungan erat. Allah yang apa? Ya. Jadi setelah negara sama-sama menunjukkan kesukuannya, akhirnya Pak Natsir mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia secara pribadi. Apa isi surat pribadinya? Kata Pak Natsir, kita ini negeri bertetangga serumpun dan kita sama-sama muslim. Tidak ada perbedaan di antara kita. Maka dengan tulisan surat Pak Natsir ini yang menyentuh hati sang Perdana Menteri, maka luluh, maka melalui ajudan negara, akhirnya NKRI dengan siapa? Malaysia kembali menjalin hubungan yang baik. Ya, nah ini menarik hal-hal yang seperti ini yang dibangun oleh. Tetapi bagaimana mencintai NKRI-nya? Iya, mencintai NKRI-nya iya. Tapi ta'assubnya tidak. Nah, ada berapa suku bangsa? Di Indonesia. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 125 juta. Dulu 125, sekarang Wah, sudah banyak ya. Berapa suku bangsa? Berapa bahasa? Berapa kepulauan? banyak dah. Kemarin kita ikut diskusi sama
seorang pakar yang tinggal di Eropa, tapi dia asli Palestina. Tapi dia tidak bisa lagi ke Palestina, akhirnya dia tinggal di Eropa dan dia sering datang ke Indonesia. Bahkan beliau menulis buku hasil riset. Berapa lama risetnya? 35 tahun. Jadi dia mikirin Palestina, lalu dia berbuat riset ke negara-negara Muslim. Muslim negara mana yang paling peduli Palestina, yang mengakar dari atas sampai ke akar rumput. Kesimpulannya luar biasa, Indonesia. Takbir. Siapa namanya beliau? Profesor Dr. Al-Uwaisi. Akhirnya dia menulis buku, dan buku ini menginspirasi banyak kalangan. Kalau kita ingin membebaskan Palestina dari cengkraman musuh, dia susun tuh begini. Walaupun tentu ya tidak semudah mempraktekannya. Setelah beliau mengungkapkan rasa kecewa dengan negara-negara Arab yang tersandra dengan perjanjian-perjanjian, lalu beliau harapannya justru bergeser ke Asia Tenggara. Nah, beliau sebut negeri kita. Nah, silakan baca status saya kalau belum terhapus. Hasil liputan kemarin diskusi bersama beliau. Beliau mengatakan 35 tahun kami melakukan riset. Yang lain juga banyak yang semangat seperti kita. Eropa juga lagi semangat seperti seperti semangatnya orang-orang di kita. Bahkan mungkin masih konsisten sampai sekarang ya. Hatta Belanda, hatta Jerman sekalipun dan lain sebagainya. Tapi tetap berbeda. Ini mah sampai ke akar rumput katanya. Emang. Ya, sampai ke akar rumput. Kepedulian tinggi. Cuma barangkali ya tadi ya, tetap ada hal-hal yang tentu masih dirasakan tidak sempurna. Jadi belum sempurna. Nah, yang tidak sempurna itu tentu perlu diikhtiarkan untuk lebih menjadi sempurna. Husnudon kita mudah-mudahan bukan hanya sebuah bunga pujian dan harapan, melainkan menjadi buah kenyataan. Nah, artinya orang sudah husnudon begitu. Orang sudah husnudon begitu. Baik. Kata ibu apa iya gitu ya. Nah, jadi apa iyanya itu tentu kalau sang profesor merisetnya 35 tahun. Nah, jawabannya ada pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Masih ada? Silakan Bapak. Salah. Sampai saat ini Allah memberikan semangat kepada kita semua. Ya. Yang saya tanyakan adalah dengan kesadaran apakah ini bulan Syawal ini tahun terakhir hari Rabu kita melakukan sholat bawa kasam. Ya. Sholat mutlak 4 rakaat. Ya. Terus diiringi zikir dengan membaca ayat kursi. Itu apa menyalahi atau kurang paham. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mulanya sih itu tadi ya? Para ulama membagi doa itu menjadi dua. Semua para ulama hampir mayoritas
membagi doa itu menjadi dua. Satu, du'a'u mas'alatin, dan du'a'u sana'in. Berdoa dalam arti memohon, meminta. Yang kedua, berdoa dalam arti memuji. Ya. Doa dalam arti memuji itu disebut doa sana'in. Berdoa dalam arti meminta, nah, itu artinya memohon, isti'anah. Memohon. Termasuk istighfar. Memohon ampun, memohon juga kan? Memohon ampun. Kemudian itu dari bentuknya. Yang kedua, doa dalam bentuk materi doa. Dari sisi materi doa, para ulama membagi dua juga. Yang pertama, ada yang disebut dengan berdoa dalam arti ma'thur. Dan kedua, goir ma'thur. Apa yang disebut doa ma'thur? Doa yang tertulis langsung dari sonohnya. Artinya doanya ada dalam ayat, doanya ada dalam hadis Nabi. Nah, doa dalam ayat ataupun doa dalam hadis Nabi, maka itu disebut doa ma'thur. Ma'thur, asar, diambil dari asar. Termasuk doa ma'thur yang datang dari para sahabat. Nabi tidak berdoa seperti itu, tapi sahabat berdoa, tabi'in berdoa. Itu juga doa ma'thur. Ma'thur binisbati ala sahabat wa tabi'in. Ada doa goir ma'thur, doa yang tidak tertulis dalam ayat, tidak tertulis dalam hadis, juga tidak juga pada sahabat dan tabi'in katakan. Maka itu termasuk goir ma'thur, tidak ma'thur. Nah, ketiga, dari sisi kualitas derajatnya. Dari sisi derajat, tentu pandangan yang dipakai adalah pandangan ahli hadis. Karena yang disebut sah tidak sah, urusan ibadah itu urusan fikih, tapi sah tidak sahnya sebuah riwayat itu urusan hadis. Kembali ke pertanyaan Bapak, sholat mutlak, adakah hadisnya? Nah, sholat syukrul wudu, adakah hadisnya? Sholat tobat, adakah hadisnya? Nah, jadi ini harus dilihat lagi, dipelajari lagi. Sujud syukur ada, sujud tilawah ada, bertobat ada. Tapi bagaimana dengan sholat tobat? Nah, para ulama ahli hadis menilai riwayatnya dhaif. Oh, ini bicara riwayat. Bagaimana dengan sholat mutlak? Mengkhususkan pada apa tadi? Wekasan ya? Terakhir bulan. Apakah itu juga bagian dari yang disyariatkan? Nah, sependek pengetahuan saya tidak ada. Jadi sependek pengetahuan saya tidak ada. Dan beberapa riwayat yang menyebutkan adanya tambahan-tambahan selain dari yang telah ditetapkan oleh Nabi, yang kejelasan kesohihan hadisnya ada, oh berarti termasuk tidak ada. Nah, jadi ini kita bicara soal kualifikasi. Riwayatnya ada Pak Ustadz? Ada, tapi lihat
derajatnya gimana? Sahih atau tidak sahih? Kalau sahih berarti makbul, diterima. Kalau dhaif berarti mardud, tertolak. Tapi Pak Ustadz, dhaif juga hadis. Nah, justru itu para ulama sudah menjelaskan. Kalau dikatakan oleh ahlinya, ahli hadis, ini dhaif, ya sudah, kita berhenti. Ya. Kalau memang itu sudah dikatakan dhaif. Ada juga, bagaimana Pak Ustadz? Saya mau berdoa saja sesuai dengan bahasa sendiri, kebutuhannya pun kebutuhan sendiri, gitu ya. Silahkan doa goir maksur. Doa goir maksur. Jadi apa yang ditanyakan Bapak tadi, saya belum menemukan. Ya. Kalaupun ada yang berpendapat, pendapat tersebut harus dibuktikan berdasarkan hujah yang kuat. Ketika tidak bisa membuktikan dengan hujah yang kuat, berarti mardudun menurut istilah ulama ahli hadis. Kalau dalam bahasa ulama fikih, apa definisi sah suatu ajaran agama? Maka mereka mengatakan ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu, kalau rukun syaratnya terpenuhi. Mana yang disebut dengan batil dalam hukum fikih? Ma la yajtami'u fihi ruknu wasyartu, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Tapi kalau yang ditanyakan kualitasnya, nah ini giliran ilmu hadis yang bicara. Sahih, dhaif, atau karangan sendiri, atau ucapan seseorang tapi langgeng, gitu ya. Para ulama memang banyak melanggengkan ucapan-ucapan tertentu, tapi itu rata-rata ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Itu pun ada penjelasannya. Dari Nabi redaksinya beda, ya, dari Nabi redaksinya beda, matan, redaksi itu matan. Dari Nabi redaksinya beda. Jatuh ke sahabat dan tabi'in, dilisankan dengan redaksi yang berbeda. Makna yang sama kan? Tapi makna sama. Nah, sebagian ulama masih pakai. Seperti apa? Seperti berdoa ketika masuk Ramadan. Nah, itu ucapan tabi'in, bukan ucapan Nabi. Iya, ya. Yang ini. Yang mana tuh? Amal balik Ramadan Ali itu. Yang mana? Yang Ramadan. Ya. Ustaz Sulaiman itu Ramadan ya. Sampaikan aku ke Ramadan, jagalah Ramadan dariku. Ya, seperti doa yang menyambut Ramadan, gitu ya. Itu ucapan tabi'in. Ucapan Yahya bin Abi Katsir. Ya. Ucapan Yahya bin Abi Katsir. Itu bukan dari Nabi, tapi hampir para tabi'in memakainya, gitu. Dan redaksinya tidak keluar, gitu ya, redaksinya tidak keluar, maka dipakai. Tapi kalau disebutkan bahwa itu hadis, tidak. Nah, model-model seperti itu banyak menghiasi kitab-kitab para ulama. Ya. Baik. Dan hadisnya yang itu bukan hadis, ucapannya yang Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa tusalimhu minna mutaqabbala. Nah itu tidak dari Nabi tapi dari tabi'in. Cukup? Baik, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW, dan anak bangsa yang betul-betul mensyukuri kemerdekaan yang ada dengan praktek-praktek yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Sangatlah merugi
apabila kita mengisi anugerah yang Allah berikan ini diisi dengan hal-hal yang tentu justru sebaliknya dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.